sama yang sebelahnya. Like this. Please. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Juga selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami berharap saudara berkenan hadir di kebaktian minggu mendatang dan turut serta dalam kegiatan rutin bersama kami. Dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto, pada kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih dan Majelis Jemaat GKI Purbalingga. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bumiayu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya kebaktian hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Wartalisan GKI Bumiayu, Minggu 9 Februari 2025. Yang pertama, kegiatan sepekan yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihatnya dalam tayangan LCD. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian hari ini akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih. Bagi yang telah menerima sidi dan baptis dewasa, dapat mempersiapkan diri. Juga anak-anak yang telah menerima baptis dipersilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Pada kebaktian hari ini juga telah tersedia sampul persembahan perjamuan kudus berwarna biru di meja penerima tamu. Marilah kita persiapkan dan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
Yang ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus Perumahan akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah minggu dilayani oleh Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih. Mohon dukungan doa. Keempat, pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto. Dalam kebaktian hari ini, GKI Bumiayu akan ikut serta melayani 3 penatua dari GKI Purbalingga. Dan hari ini juga 3 penatua dari GKI Bumiayu akan ikut serta melayani kebaktian Minggu sore nanti di GKI Sokaraja. Mohon dukungan doa. Yang kelima, perlawatan umum rutin jemaat atau PURJ GKI Klasis Purwokerto akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 18 WIB di GKI Bumiayu. Berikut nama-nama pelawat, yaitu Pendeta Vincentius Indra dan Penatua Zakaria Febrianto. Yang keenam, tim pembimbing calon pendeta. Majelis telah menetapkan tim pembimbing untuk mendampingi Saudara Jeremy Asa Hasiholan Sitinjak dalam masa tahap perkenalan sebagai calon pendeta di GKI Bumiayu. Tim ini akan mendampingi dari Februari 2025 hingga Saudara Jeremy ditahbiskan menjadi pendeta. Susunan tim dapat dilihat di LCD dan warta cetak. Mohon dukungan agar proses ini berjalan lancar. Himbauan, bila saudara mengetahui ada yang sedang sakit, melahirkan, atau berduka, harap dapat segera menginformasikan kepada majelis jemaat. Untuk kelancaran ibadah kita, bagi jemaat yang mengajak anaknya, mohon dapat menjaganya agar ibadah dapat berlangsung dengan tenang. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkannya selama kebaktian berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah Warta Jemaat Lisan hari ini. Warta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Cetak. Selamat beribadah. Saudaraku, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab kesetiaannya tetap turun-temurun. Ucapkanlah syukur dan bermazmurlah bagi namanya. Mari bermazmur
kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan. Dan kebaktian dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto ini kita dasarkan dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, dalam momen pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto ini kita kembali diberi kesempatan untuk memaknai setiap ruang bersama yang Allah anugerahkan. Dengan tema bersama menjala, bersama menjadi berkat. Kita akan kembali belajar dari Sang Guru Yesus yang memilih menjala bersama Simon Petrus dan Yohanes serta Yakobus anak Zebedeus. Kita akan melihat bagaimana Yesus menghargai setiap pribadi. Ia memilih dan memakai mereka dengan segala keadaan menjadi mitranya untuk menghadirkan kasih dan berkat. Kita pun dipanggil melakukan hal yang sama agar dalam setiap ruang bersama yang Allah anugerahkan, makin nyatalah cinta dan berkat-Nya dalam kehidupan. Mari dalam setiap keunikan diri kita terus belajar dan bergerak, bersama menjala, bersama menjadi berkat. Saat ini dalam terang Tuhan, mari kita memeriksa kehidupan kita. Adakah mata yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu dalam kehidupan kita? Adakah telinga yang enggan mendengar setiap cerita dari sesamanya? Adakah tutur kata yang hanya dipakai untuk membagikan diri dan mencemooh atau menyudutkan orang lain?
Adakah tangan yang hanya menggandeng dan merangkul mereka yang kita kenal atau yang berpihak pada kita? Adakah kaki yang berat untuk bergerak bersama membagikan kasih dan berkat-Nya? Marilah kita merenungkannya. Setelah kita dapat menyampaikan pengakuan kita di hadapan Allah yang berbelas kasih. Ya Allah, sebagai pribadi dan sebagai gereja-Mu, inilah pengakuan kami. Ampunilah untuk setiap ketidakmampuan kami dalam melihat, mendengar, dan bergerak meneladan kasih-Mu. Biarlah anugerah pengampunan yang boleh kembali kami rasakan, membuat kami makin tergerak meneladan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Kita untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh dikasihinya, mari dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Allah kita yang kasih-Nya sungguh besar sebagai syukur kita atas anugerah pengampunan-Nya. Tiada kedua
Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, setiap kami yang bersyukur untuk segala cinta dan kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada kami keluarga-keluarga yang Tuhan cintai, kepada kami persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam ruang pribadi kami maupun di dalam ruang bersama kami sebagai anak-anak yang Tuhan cintai. Karena itu, inilah kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Menjadi bakti kami, menjadi respon kami atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang sungguh berkualitas antara kami dengan Bapa yang mencintai kami, dengan Yesus yang setia menemani kami, dengan Allah yang sungguh hadir dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami siap menyambut firman Tuhan, kami siap jujur di dalam firman Tuhan saat ini, dan kami siap untuk melangkah di dalam terang firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anak, adik-adik, mari bersama kita menyimak satu bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari Lukas 5. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacanya di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian kisahnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jalan-jalan ke Bumi Ayu. Ya, memang saya senang ke Bumi Ayu. Ya, Bapak Ibu kira saya mau berpantun ya? Tidak, saya tidak terlalu pintar membuat pantun. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk kita bisa melayani Tuhan bersama di dalam kebaktian ini.
Saya Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih, biasanya dipanggil dengan nama Festi. Saudara Jeremy sudah mendengar historinya kenapa bisa dipanggil namanya jadi Festi. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada Jeremy ya. Iya, begitulah nama panggilan saya dari kecil, Festi. Dan saat ini saya sedang melayani di Jemaat GKI Purbalingga ya. Karena hari ini BPMK GKI Klasis Purwokerto mengadakan untuk kita bersama di lingkup Klasis Purwokerto suatu kebaktian yang bisa dilayani bersama. Karena itu saya di sini tidak hanya sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan penatua dan juga ada rekan vokal grup dari Purbalingga yang mewakili seluruh jemaat GKI Purbalingga menyampaikan salam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bisa juga bermain gantian ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kami siapkan apa ya Bu? Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam kesempatan yang berbahagia kita akan bersama merenungkan tema bersama menjala, bersama menjadi berkat. Nah, saya ingin mengawali renungan kita hari ini dengan mengajak kita untuk memecahkan suatu teka-teki berikut. Ya, bisa dibantu slide-nya? Ya. Entah ini apakah menjadi benar-benar teka-teki yang misterius atau Bapak Ibu Saudara sudah pernah melakukannya, memecahkannya, ya Bapak Ibu kalau lagi bawa HP yang bisa dicoret-coret atau bawa kertas yang bisa dicoret-coret atau juga mungkin mau coret-coret di tangan boleh ya. Saya punya satu soal berikut. Mari kita membuat sebuah segitiga dengan 2 garis lurus. Ya. Mari Bapak Ibu boleh dicoba-coba. Ya. Buatlah segitiga dengan 2 garis lurus ya. Dengan 2 garis lurus. Ini Bapak Ibu senyum-senyum karena sudah mempunyai satu kesimpulan atau bagaimana ya? Ya. Dengan 2 garis lurus. Maaf ibu dengan ibu siapa ibu? Bu Ice. Oh Lince ya ibu. Salam kenal, maaf Bu baru berkenalan lagi ya, mengingat lagi ya Ibu Lince. Ya. Ibu Tince, iya Ibu Tince mengatakan bahwa nggak mungkin Bu, segitiga hanya bisa dibuat dengan 2 garis lurus. Tapi mari, adakah di antara kita yang bisa memecahkan teka-teki ini? Ya, Saudara Jeremy sudah siap mentraktir kalau bisa ya Jer. Adakah yang bisa adik-adik yang suka matematika nih? Ya, yang di sekolah belajar matematika. Adakah yang bisa memecahkan teka-teki ini? Kecuali Fendri ya, Fendri nggak boleh karena Fendri sudah tahu habis ini mau ngapain ya, karena Fendri sudah dapat bocorannya. Ya. Iya. Oke, coba boleh dilihat ibu saya turun ya. Boleh dijelaskan? Kenapa bisa digambarkan seperti ini? Siap. Oh ya Ibu. Oke, saya pinjam. Boleh ya Bu ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin khususnya juga buat teman-teman yang di GKI Purbalingga yang sudah bangun dari pagi, semoga bisa melihat ya. Iya, Ibu Juni sudah bersama dengan adik, dengan fotokopiannya dengan siapa dia? Kezia. Berusaha memecahkan teka-teki ini dengan mencoba membuat satu segitiga dengan 2 garis lurus di tengahnya. Menurut Bapak Ibu benar atau salah?
tadi kalau Ibu Tince bilang nggak mungkin lah kita bisa membuat segitiga dengan 2 garis lurus. Tapi Bu Juni dan Kesha bilang bisa. Ya tinggal aja buat segitiga, terus ada 2 garis lurus di tengahnya. Kan kalimatnya, buatlah sebuah segitiga dengan 2 garis lurus. Benar atau salah? Benar atau benar? Atau salah atau salah? Ya, saya kembali. Ya, kita mari bersama memberikan tepuk tangan untuk, boleh next? Ya, dengan Kesha dan juga, ya, betul. Ya, jadi nanti kalau ada keluarga yang tidak datang dalam kebaktian ini, jangan disuruh lihat rekamannya ya, tapi kasih dulu soalnya. Bapak Ibu, Dek, Mah, Pah, nah, aku punya teka-teki. Coba Papa Mama buat segitiga dengan 2 garis lurus. Ya, benar. Kok bisa benar? Ya karena yang saya yang buat soal ya. Jadi suka-suka saya mana yang benar. Tapi tidak Bapak Ibu. Ini ada artinya ya, ada artinya. Karena ya mungkin banyak dari kita akan mengatakan hal yang sama seperti Ibu Tince tadi mengatakan. Buatlah segitiga. Segitiga itu kan satuan dari 3 garis yang disatukan. Ini kok cuman digabung atau merupakan terdiri dari 2 garis lurus. Mana mungkin bisa. Tapi ya memang kadang kita cenderung membatasi pikiran kita. Bisa next? Ternyata cukup ya. Ya, karena kita sudah terfokus dengan satu kebiasaan. Segitiga 3 garis, sekarang kok dibuat 2 garis. Kecuali tadi saya mengatakan buatlah sebuah segitiga menggunakan 2 garis lurus atau dari 2 garis lurus. Itu menjadi sangat tidak mungkin. Tapi ternyata karena ini hanya permainan kata, ada sebuah kemungkinan yang lain, ada sebuah jawaban yang lain, ada sebuah fakta yang lain, ternyata bisa. Ya. Dan dari ilustrasi ini bisa lanjut, kita mau belajar bagaimana kita terkadang menjadi orang-orang yang sering membatasi pikiran kita. Dalam gambar itu kita masuk di dalam kotak pikiran kita. Karena itu hari ini kita mau melihat bersama bahwa ternyata selanjutnya ketika kita hanya bertahan pada pikiran kita sendiri. Yang benar ini kok, biasanya kayak gini kok. Maka kita akan lebih sulit melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka kita akan lebih sulit memahami banyak hal. Dan di situ kita juga sedang membatasi ruang karya Allah, termasuk membatasi pertumbuhan kita. Ya. Kalau kita coba tadi utak-utik dan akhirnya kita menemukan ternyata saya kreatif juga ya, bisa menemukan kemungkinan yang lain. Oh ternyata saya detail juga ya, bisa membaca kalimat dengan cermat dan kemudian bisa menyelesaikan dengan jalan yang lain. Ketika kita belajar keluar dari pikiran kita yang biasanya, maka kita akan bisa dimampukan melihat lebih banyak hal. Melihat banyak kemungkinan. Dan di situ kita juga bisa melihat ada Allah yang luar biasa berkreasi di dalam diri kita sebagai pribadi. Ada Allah yang sedang menolong kita untuk semakin bertumbuh, semakin hebat, semakin baik, semakin bijak. Karena itu di hari ini bisa selanjutnya kita akan bersama belajar untuk yang disebut sebagai think outside the box ya, keluar dari kotak pikirannya kita. Agar kita mau makin bertumbuh, agar kita boleh semakin mengalami karya Allah yang sempurna dalam hidup kita. Dan itu bersama akan kita lihat di dalam bacaan kita hari ini. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merefleksikan satu bagian Alkitab yang mungkin sudah sering kita dengar ya, adik-adik juga di sekolah minggu mungkin sering kali diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu, oleh papa di rumah, sebuah kejadian yang luar biasa ketika Petrus bisa selanjutnya bersama dengan teman-temannya mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa. Kita bersama akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bagaimana Yesus yang saat itu
juga melihat dengan cara pandang yang berbeda. Apa saja yang berbeda? Kita mulai dari yang pertama, soal tempat. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan atau saat ini sedang membawa Alkitab, di ayat 44 pasal 4 mengatakan demikian. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Tetapi di ayat 2 pasal 5, di ayat 3 pasal 5 mengatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, ada yang berbeda. Tempat yang dipilih oleh Yesus, yang awalnya dari rumah-rumah ibadat, dari tempat-tempat yang dibatasi oleh pintu-pintu, oleh jendela, oleh tembok. Kemudian Yesus melangkah mendekati pantai dan kemudian mengubah mimbarnya menjadi perahu. Dari sinagoge, dari rumah ibadat menuju perahu. Supaya apa? Supaya dia bisa menyapa mereka yang juga punya kerinduan untuk mendengarkan pengajaran. Supaya dia bisa mendengarkan, bisa menyampaikan, menyapa mereka yang juga haus akan kebenaran. Jadi kita melihat Yesus memilih tempat yang berbeda. Dari sinagoge ke perahu, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Yesus next selanjutnya menyapa setiap pribadi. Menyapa orang-orang yang juga sedang beraktivitas dalam kegiatannya sehari-hari sebagai seorang nelayan. Gak hanya menyapa mereka yang dengan kemauannya, dengan kerinduannya datang ke rumah ibadat, tapi mereka yang sedang beraktivitas dia pun menyapanya. Dan yang memang kita tahu nanti mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Jadi dari pertama ini bagaimana tempat dan cara Yesus menyapa, kita bisa belajar bahwa ternyata apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, siapapun diri kita, di sana ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi panggilan Tuhan itu enggak hanya untuk Kak Festi atau Kak Jeremy atau Bapak Ibu penatua atau Bapak Ibu saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan. Tapi setiap kita dalam pekerjaan kita, setiap kita dalam usaha kita, setiap kita dalam keseharian kita, di sana ada panggilan Tuhan yang sedang dinyatakan. Tuhan juga menyapa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lanjut. Yang tidak biasa yang kedua. Ya. Soal waktu. Menarik di ayatnya yang kedua dikatakan, ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini nelayan-nelayan sudah selesai, sudah mau pulang. Apalagi dalam cerita berikutnya dikatakan mereka sudah semalaman gak mendapat apa-apa. Jadi coba kita bayangkan betapa kecewanya mereka, betapa lelahnya mereka setelah semalaman ada di laut. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus meminta mereka untuk mendorong perahu itu sedikit jauh dari pantai dan di sana ada pengajaran yang Yesus lakukan. Ketika sudah lelah, ketika sudah berakhir inginnya pulang, tapi Yesus justru memanggil mereka. Dan selanjutnya juga dalam kisah ketika Yesus akhirnya mengajak mereka lebih jauh dan meminta untuk menebarkan jalannya. Satu yang tidak mungkin lagi, bagaimana mungkin yang malam aja waktu terbaik untuk para nelayan bisa mendapatkan banyak ikan aja nggak dapat. Apalagi ini waktu siang ketika ikan-ikan akan bersembunyi mencari suhu yang lebih dingin. Jadi nggak mungkin ada di permukaan dan akan lebih sulit untuk didapatkan. Tapi justru di waktu itu menjadi waktu yang terbaik Yesus menyatakan kehendaknya.
Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, jangan kemudian kita juga mendefinisikan, oh ini waktu terbaikku kok. Nanti aja, sekarang belum waktunya, belum baik untuk bisa melayani Tuhan. Tapi dari bacaan ini, justru ketika kita mengatakan sudah saya mau istirahat dulu. Saya mau rebahan dulu. Enggak bisa. Petrus, ayo kita pergi. Ketika Petrus mengatakan, enggak mungkin Tuhan, ini aku sudah bekerja semalaman menangkap ikan. Tapi Yesus bilang apa? Ayo kita tebarkan jalamu. Dan menariknya di situ Petrus katakan, karena engkau yang mengatakan demikian, maka aku akan menebarkan jala. Petrus merespon. Walaupun ada keraguan, walaupun ada merasa tidak mampu, merasa tidak mungkin, merasa tidak bisa dalam hal yang biasa dilakukan atau dalam hal yang biasa terjadi. Tapi ketika Yesus yang mengatakan, Yesus yang sebelumnya dalam bacaan kita juga dalam khotbah minggu lalu dikatakan banyak mengajarkan banyak hal, kemudian menyembuhkan juga ibu mertua Petrus. Artinya ada kasih yang sedang dinyatakan untuk kehidupan Petrus yang membuat akhirnya Petrus mengatakan, ya hari kemarin hidupku disertai oleh Tuhan sampai hari ini. Dan maka dari itu dia pun mau merespon panggilan itu. Bapak Ibu Saudara, justru juga di dalam waktu yang terbaik menurut Tuhan, kita juga dipanggil olehnya. Dan lihatlah respon bisa selanjutnya Petrus. Ketika dia, yes Tuhan, iya Tuhan, aku akan menebarkan jala. Ada mujizat. Sampai jalannya hampir koyak. Dan di situ Petrus merespon demikian. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Di situ Petrus semakin menyadari siapa dia di hadapan Yesus yang saat itu ada di depannya. Ternyata Yesus ini bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Dia juga Allah yang berkuasa dalam kehidupan dunia ini, sehingga membuat dia, aduh, aku ini ketemu orang yang atau pribadi yang luar biasa. Siapa sih saya? Dia merasa tidak layak. Tapi justru kenapa yang menjadi fokus kita di bagian ini? Karena justru di sini kita bisa melihat ternyata orang-orang seperti Petrus, orang-orang yang juga punya kelemahan, orang-orang yang juga punya keterbatasan, dikasih kesempatan untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan, untuk bisa mengalami kasihnya Yesus dalam hidup mereka. Selanjutnya, kepada mereka Yesus pun menyatakan kehendaknya. Yesus enggak pilih-pilih, bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang bisa ini dan bisa itu dan bisa banyak hal. Tapi ketika ada kesediaan untuk merespon panggilan Tuhan, kesediaan untuk melayani Tuhan, maka kepada siapapun itu Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan kita lihat selanjutnya dampaknya. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul nanti, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, bagaimana ketika Petrus menjadi murid yang setia walaupun sempat diragukan oleh peristiwa penyaliban Yesus. Dan akhirnya dia bisa mengajar banyak orang menjadi percaya. Ya, mulai dari ayat yang 11 dalam bacaan ini. Ketika dia sudah merasakan perjumpaan dengan Tuhan, ya Tuhan, aku meninggalkan segala sesuatu dan mengikut-Mu. Dan pilihannya saat itu yang membuat banyak orang diberkati dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bisa next. Kita melihat dari Yesus yang menghargai setiap pribadi. Yesus yang melihat dengan cara pandang yang berbeda. Yesus yang melihat dengan cara yang tidak biasa yang dilihat oleh orang-orang. Akhirnya ada banyak orang yang semakin diberkati. Mereka yang sedang menantikan ikan,
bahkan diberikan kelimpahan. Bahkan mereka yang sedang merasakan haus akan firman Tuhan, akan pengajaran, juga pun diperlengkapi ketika pribadi-pribadi disapa melalui Yesus, juga melalui para muridnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan. Selanjutnya, bagaimana ketika kita disebut sebagai gereja? Apalagi logo gereja kita ada perahu juga di dalamnya. Ya, ini logo GKI Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kalau mau pergi melihat ada logo ini, berarti dia satu rumpun nih bersama dengan kita. Satu persekutuan, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Ada Alfa, ada Omega, ada perahu, ada salib Yesus, dan juga ada ombak. Ya, makna dari logo ini sederhananya agar dalam karya dan pelayanan kita sebagai gereja, di tengah dunia, di tengah ombak, di tengah kehidupan yang kadang bergelombang, kita tetap menghadirkan Kristus di dalam perahu itu. Tidak perlu takut, Yesus bersama dalam pelayaran kita. Nah, kalau kita bersama sudah diajak untuk menghayati lewat simbol ini, lewat logo ini, bagaimanakah kita menyebut diri kita sebagai gereja yang sedang diajak untuk berlayar bersama? Kita juga dipanggil untuk meneladani Yesus, meneladani Yesus yang di dalam perahu saat itu. Dia memilih tempat, tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Dia memilih dengan cara yang beragam, gak hanya dengan cara yang selalu bersifat mengajar dari mimbar atau dari tempat tertentu ke orang lain, tapi juga dengan santai duduk di perahu, ngobrol-ngobrol sama orang itu. Dan lebih daripada itu, dia melihat. Kalau orang lain melihat dia gak bisa, kalau orang lain melihat dia lemah, Yesus melihat dengan cara pandang seperti itu. Bagaimana kita yang sekarang sedang ada di dalam perahu itu sebagai Gereja Kristen Indonesia yang sedang berlayar bersama dengan Kristus, apakah kita sungguh mau meneladani Yesus yang ada di dalam perahu itu? Bapak Ibu Saudara, satu istilah bisa ditampilkan. Seorang bernama Kay Thomas mengatakan demikian. Saya ingin kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus tidak hanya menangkap ikan hari itu, dia mencari manusia. Yesus melibatkan Petrus dalam mujizat menangkap ikan, tetapi dia memiliki hal yang jauh lebih besar dalam pikirannya. Saya pikir dia juga memikirkan Anda. Ketika membaca ini saya merinding Bapak Ibu. Ternyata Petrus dipikirkan oleh Tuhan di saat itu. Kita hari ini juga dia pikirkan supaya kita masuk dalam perahu itu, supaya kita bisa melihat karyanya itu dan kita bergerak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia memikirkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk ayo melayani bersama denganku. Melayani dan tidak hanya dalam bentuk ketika kita di gereja, ya, di luar kita juga bisa melayani dalam keseharian kita, seperti Petrus yang saat itu dijumpai dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Tapi ini juga hati-hati, kadang kita mengatakan, oh Bu, Pak, kan melayani itu gak hanya di gereja. Jadi akhirnya kadang kita mengabaikan panggilan untuk bisa melayani bersama di gereja. Gereja ini juga menjadi tempat di mana Yesus hadir. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara melayanilah bersama-sama. Terlebih lagi ketika jemaat GKI Bumi Ayu Tuhan berikan anugerah untuk bisa didewasakan. Ada banyak tugas yang sedang menunggu untuk kita kerjakan bersama. Kesediaan kita yang sudah terlibat di dalamnya, maukah kita melihat dengan cara pandangnya Yesus? Oh, dia biasanya gak aktif. Kayaknya dia gak bisa deh.
Saya mau berbagi Bapak Ibu dalam pengalaman saya sampai dengan hari ini. Benar, kita nggak boleh meremehkan orang yang menurut kita diam atau biasa atau mungkin nggak punya kemampuan tertentu. Karena ternyata ketika kita memberikan ruang kepada mereka, mereka bisa lebih setia, mereka bisa lebih inisiatif daripada kita yang sudah berkecimpung lama di dalam pelayanan. Jadi ini PR buat kita yang sudah ada terlibat dalam pelayanan di gereja. Bagaimana kita mencoba menarik ya orang-orang yang mau terlibat. Kasih ruang dulu. Enggak bisa deh, enggak, kasih kesempatan dulu untuk bisa melayani bersama. Karena Yesus menggunakan pola pikir itu. Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Next. Ya. Yesus melihat dengan berbeda, di situ ada ruang karya Allah yang semakin dinyatakan dan jemaat Tuhan bisa semakin bertumbuh. Ya. Untuk kita yang mungkin belum aktif, ya, dalam setiap pertanyaan kita, Tuhan aku gak bisa, aku masih bingung mengambil bagian dalam seperti apa. Tapi hari ini juga ada panggilan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak hanya mencari manusia kalau kata K. Thomas tadi, tidak hanya mencari ikan. Dia juga memikirkan Anda. Ayo kita melayani bersama-sama. Karena ada ruang besar yang sedang Tuhan hadirkan supaya kita bersama-sama jadi berkat. Dan itu gak mungkin terjadi kalau kita gak bergandengan tangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi di hari ini ketika kita bersama akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah sebuah panggilan untuk kita ingat bahwa darah dan tubuh Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Semoga ketika kita mendengar formula itu dari pendeta, ya biasanya akan menyampaikan gitu, darah dan tubuh ini menjadi persekutuan kita dengan dunia. Darah dan tubuh ini telah dicurahkan dan diserahkan bagi keselamatan dunia. Artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya ini sudah disatukan. Ya. Karena itu mari kita nggak melihat dengan sinis. Karena itu mari kita nggak melihat dengan curiga. Karena itu kita mari melihat dengan apresiasi. Oh, semua orang bisa melayani Tuhan. Kita disatukan untuk bersama-sama melayani Tuhan bagi keselamatan dunia. Karena itu biarlah perjamuan kudus yang juga nanti akan kita rayakan semakin menggetarkan hati kita, semakin membuat kita gelisah. Saya mau juga melayani Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Lanjut, selamat bersama-sama menjala, selamat bersama-sama menjadi berkat. Yesus yang ada di dalam perahu itu mengajak kita untuk masuk di dalam perahu itu dan juga meneladani Yesus yang di perahu itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk setiap kita. Kita akan diteguhkan dengan satu pujian dari vokal grup Senandung GKI Purbalingga. Tuhan memberikan sapu tangan kasih-Nya untuk juga bisa menguatkan, menghibur setiap pribadi tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat siapa dia. Dia menyapu, dia mencintai, dia mengasihi dengan kasih yang tidak dibatasi.
ku tak dapat melangkah mengarungi hidup yang penuh dengan dosa dan celah. Ku rindukan selalu, oh Yesus, belayan tangan-Mu menghapus duka yang sering melanda hati dan jiwaku. Masih Kau dengarkan suara hatiku merintih dan menangis yang meresahkan semua kekurangan. Tuhan, tolong jangan Kau biarkan aku hidup tanpa kasih-Mu, sebab ku tak dapat berjalan sendiri. Oh Tuhan, ampunilah aku dan berikanlah aku sapu tangan kasih-Mu. Bila tanpa kasih-Mu, Yesus, ku tak dapat melangkah mengarungi hidup yang penuh dengan dosa dan celah. Ku rindukan selalu, oh Yesus, belayan tangan-Mu menghapus duka yang sering melanda hati dan jiwaku. Masih Kau dengarkan suara hatiku merintih dan menangis yang meresahkan semua kekurangan. Tuhan, tolong jangan Kau biarkan aku hidup tanpa kasih-Mu, sebab ku tak dapat berjalan sendiri. Oh Tuhan, ampunilah aku dan berikanlah aku sapu tangan kasih-Mu. Masih Kau dengarkan suara hatiku merintih dan menangis yang meresahkan semua kekurangan. Tuhan, tolong jangan Kau biarkan aku hidup tanpa kasih-Mu, sebab ku tak dapat berjalan sendiri. Oh Tuhan, ampunilah aku dan berikanlah aku sapu tangan kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah aku dan berikanlah aku sapu tangan kasih-Mu. Semoga semakin banyak pribadi yang mengatakan demikian. Tuhan, berikan kami sapu tangan kasih-Mu untuk juga menjadi berkat buat yang lain. Ya, karena itu mari bersama Bapak Ibu kita menyatukan hati. Sebelumnya kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasmi.
bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami yang belajar untuk merespon panggilan Tuhan, agar kami bisa bersama-sama berlayar bersama denganmu, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Doa syafaat menjadi ruang dan waktu kami untuk mengingat bahwa setiap kami dipanggil mendoakan sesama kami. Tuhan juga memanggil kami untuk bisa berdiam di hadirat-Mu dan memikirkan, menggumuli bersama, dan mendoakan orang-orang di sekitar kami, baik yang kami kenal maupun yang belum kami kenal, yang juga punya pergumulan dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati sebagai gereja-Mu, gereja yang sudah Tuhan satukan, gereja yang juga sudah Tuhan terus pelihara dalam karya pelayanan kami, dalam pelayaran kami. Saat ini kami mau bersatu hati mendoakan untuk saudara dan saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Secara terkhusus kami mengingat di dalam doa kami untuk Bapak Fajar pribadi yang saat ini sedang opnam di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Tuhan menemani Bapak Fajar, demikian juga keluarga yang mendukungnya. Sehingga di dalam keadaan mereka yang saat ini sedang lemah dan terbatas, mereka juga boleh tetap merasakan kasih-Mu. Pakai kami untuk bisa menjadi saudara, pakai kami untuk bisa menjadi keluarga, pakai kami untuk bisa menjadi rekan dan sahabat yang juga mendekatkan kasih Tuhan itu lewat perhatian kami yang kami sampaikan, baik secara langsung maupun juga melalui media komunikasi yang ada. Sehingga juga melalui perhatian kami, mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam keadaan lemah tubuh, boleh merasakan kasih Allah yang tak terbatas, yang menjangkau, yang menyapa setiap pribadi dengan pergumulannya. Demikian untuk saudara dan saudari kami yang lain di dalam pergumulan mereka, untuk mereka yang sedang merindukan kehadiran anak ataupun cucu, mereka yang sedang merindukan kehadiran pasangan hidup, untuk mereka yang sedang berdamai di dalam dukanya, untuk mereka yang juga sedang berjuang mencari pekerjaan, atau untuk mendapatkan pekerjaan, atau untuk bertahan di tengah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk mereka dan juga untuk setiap kami, keluarga-keluarga yang juga mempunyai pergumulan, baik dalam kehidupan berumah tangga di tengah perekonomian maupun dalam relasi kami satu dengan yang lain. Tuhan, inilah kami yang memang terbatas, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang tak terbatas kasih-Nya. Karena itu biarlah kami juga boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berani mempercayakan kehidupan kami, berani mengaminkan dan mengimani setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berani tidak membatasi waktu Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Karena waktu-Mu selalu menjadi waktu yang terbaik. Tolong kami semua ya Tuhan, demikian juga saudara dan saudari kami di tengah pergumulannya, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu itu. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami bersyukur kami masih dipercaya untuk melayani Tuhan bersama-sama. Biarlah setiap kami yang menjadi bagian di dalamnya, baik
kami yang ada di jemaat GKI Bumi Ayu dan dimanapun berada, dalam lingkup GKI Klasis Purwokerto maupun dalam gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tengah dunia ini, agar kami boleh semakin ingat akan panggilan kami, yaitu bersama-sama dengan Tuhan yang sudah memilih dan mempercayakan plan ini kepada kami. Kami pun mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami melihat sesama kami juga punya potensi. Kami melihat sesama kami juga punya ruang untuk bergerak dan melayani. Dan biarlah kami juga dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap kelemahan kami, tidak menjadikan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai alasan untuk kami tidak melayani Tuhan. Karena udah banyak cinta Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan biarlah melalui setiap ladang yang Tuhan percayakan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam keseharian kami bersama orang-orang di sekitar kami, disitulah kami menjadi gereja yang hidup, gereja yang menghidupkan cinta Tuhan, gereja yang belajar meneladani Yesus yang berada di perahu bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan GKI Bumi Ayu dalam karya dan pelayanannya secara terkhusus dalam pergumulan kami untuk memiliki pendeta, Tuhan yang tahu juga, dan Tuhan akan yang menolong kami untuk berproses bersama dengan saudara Jeremy yang sudah Tuhan hadirkan, agar dalam setiap kekuatan maupun kelemahan kami sebagai pribadi dan sebagai satu persekutuan, kami boleh merespon panggilan-Mu untuk belajar melengkapi, belajar menerima, belajar menghargai, belajar bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh saat ini menaikkan syafaat kami dan sebentar kami akan menyambut undangan perjamuan kudus dari Tuhan. Biarlah kami boleh menyambutnya dengan sukacita dan tidak hanya berhenti sebagai satu ritual atau sakramen yang kami rayakan, tapi benar-benar kami hidupi, yaitu kami mau menjadi roti yang terpecah bagi dunia ini, menjadi darah yang tercurah. Artinya kami mau bersama-sama melayani Tuhan dalam setiap potensi yang Tuhan percayakan. Inilah kami yang berserah, inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang menaikkan doa syafaat kami di dalam nama-Mu Sang Juru Syafaat kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita membawakan persembahan syukur kita dengan menyanyikan PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa
cek, 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 cek. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sunyi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan, juga berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mempersembahkan persembahan ini sebagai wujud ungkapan syukur kami dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar layak untuk kelebaran dan kemuliaan nama-Mu. Juga mampukan kami ya Bapa untuk dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini dan majelis juga badan pelayan. Pimpin kami untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan hanya untuk nama-Mu saja yang dimuliakan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan dengan bersama menjadi berkat. Kita tidak bisa sendiri, kita selalu memerlukan yang lain. Karena itu salinglah merangkul, salinglah menerima, melengkapi dan mendukung agar dalam karya bersama kita, termasuk dalam lingkup GKI Klasis Purwokerto, agar kasih dan damai Tuhan semakin dinyatakan dan dibagikan. Bersatulah seperti Dia dengan Bapa. Hai dengarlah
agar kita bisa semakin meladan Yesus yang di perahu itu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam persekutuan kasih-Nya, menjadikanmu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan Ia akan menjaga, menguatkan hatimu, agar dengan cintanya engkau dimampukan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin.